Allahu Akbar. Sami Allah. Sama setiap takbiratul ihram seperti itu. Jangan takbir yang pertama doang. Ketika perempuan begini Allah Akbar, sujudnya Allah Akbar, rapat sama sujudnya begini. Laki-laki begini, jaraknya sini 1 jengkal, sini 1 jengkal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang sifat-sifat salat atau termasma'uhu ay takbiri nafsahu in kana sahihu sam'i wala arada min nahwil bugadin kasair ruknin qaulin minal fatihati wa tasyahudi wa salami wa yutabaru isma'u al-mandubu li qauli li usuli sunnati. Mungkin kemarin kita sudah dibahas ini, kita mengingatkan kembali ya. Wayajibu, ada bu wayajibu bu, ada enggak? Wayajibu dan wajib. Untuk apa Pak Ustadz wajibnya? Ismuhu, untuk memperdengarkan. Apa yang didengarkan? Takbiri. Jelasnya ketika kita takbir, untuk siapa? Nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika kita sholat wajib terdengar suara takbir oleh diri kita sendiri. Itu wajib. Allahu Akbar harus terdengar. Jangan ngangkat tangan di hati ngomong, kayak orang lemes. Tapi bagi perempuan jangan terlalu kencang, itu suaranya dikhawatirkan terdengar oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. In kana sahihu sam'i, jikalau kupingnya atau pendengarannya yaitu normal. Normal kupingnya, nggak budak gitu. Wala aridi min nahwi lagodin, dan tidak ada hal yang menghalangi seperti suara gaduh. Itu juga wajib memperdengarkan bagi orang yang kupingnya tidak budak. Kalau kupingnya nggak budak makan bingung, teriak sekencang apapun nggak kedengeran. Jangan pun dia sendiri, salon aja nggak kedengeran kan. Umpama kalau ada orang kupingnya terganggu, bisa aja bawaan dari kecil. Kan suka ada orang, bahasa kita membolot kan. Kalau dipanggil jangankan kenceng, jangankan pelan, kenceng aja nggak ada dengar. Begitu juga bagi orang yang kupingnya bolot mah tidak wajib ketika takbir untuk diperdengarkan oleh kupingnya sendiri. Kenapa? Karena kupingnya bermasalah. Ini bagi kita mah nih wajib. Allahu Akbar, minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Dan begitu juga tidak ada hal yang menghalangi seperti suara gaduh, suara rame lah gitu ya, enggak. Kan kalau lagi sholat kemudian suara rame, jangankan takbir kita itu ya tidak terdengar karena oleh suara gaduh. Kasairi ruknin kauli, kewajiban itu maksudnya kewajiban yang diperdengarkan oleh kupingnya itu kasairi rukni, seperti halnya rukun-rukun ya, kaulin, rukun-rukun yang diucapkan atau rukun-rukun kauli. Minal fatihati, yakni surah Al-Fatihah gitu. Kemudian kan walaupun kita lagi sendirian kan Fatihah itu harus terdengar oleh kuping kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jangan Allahu Akbar kayak menghaningan cipta. Kayaknya motor tadi belum bersih. Kalau menghaningan cipta kan begitu malam. Tapi kalau misalkan suara terdengar, apalagi kita sampai-sampai ucapan dan hati ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah mengucap, hati pun ngikut. Itu harus begitu. Gak boleh suara dalam hati lah. Kalau rukun-rukun kauli. Kemudian seperti juga contohnya tasyahud, membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Bahkan harus jelas bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Kemudian kayak mengucapkan salam. Salam juga itu bagian daripada rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullah. Ya sebab salam yang ke kanan itu hukumnya wajib, kalau ke kiri mah sunnah. Itu memang harus seperti itu. Kemudian wayu baru isma'u mandubi qaulil husuli sunnati, mendengarkan bacaan yang sunnah dipertimbangkan untuk mendapatkan kesunahan. Jadi rukun qauli itu kan rukun ucapan, ya hukumnya sunnah, mengeraskan bacaan. Oleh karenanya supaya kita mendapat kesunahan, maka bacaannya pun harus terdengar oleh diri sendiri. Kan ngaji walaupun lihat teks terjemah, kalau nggak dijelasin akan bingung. Bingung nggak kira-kira? Oh, iki. Nggih. Nah, seperti itu. Kemudian wasunanu zazmuraihi takbiri, disunnahkan juga ya untuk mensukunkan dari huruf ro. Ketika kita takbir Allahu Akbar, itu rohnya disunnahkan disukunkan, maksudnya rohnya dimatikan. Lalu bagaimana kalau ada yang baca Allahu Akbar gitu, yang ada berkesunahan? Orang kan suka ngeyel, oh, Ustaz saya memakai rohnya mau dimatiin lah. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, kemudian Allahu Akbar, apa kedengarannya rohnya? Maka disunnahkan menyukunkan huruf ro ketika takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Khuruja min khilafi, kemudian lafaz takbir agar keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkannya, ya. Tapi juga ada sebagian ulama berbeda pendapat, berselisih. Lafaz takbir agar keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkannya. Memang harus, bahkan mensukunkan itu sebagian ulama berkhilaf, berselisih, ada hukumnya wajib, bukan sunnah. Maka dimatikan, disukunkan huruf rohnya itu sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Maka Allahu Akbar, gak pernah ada kan ketika orang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
disunahkan dimatikan. Wajarubi li imamin kasairi takbiratil intiqalit. Kemudian disunahkan untuk membaca, disunahkan mengeraskan takbir li imami bagi imam, seperti takbir untuk berpindah rukun. Jadi bagi imam mah apalagi disunahkan setiap berpindah-pindah rukun. Misalkan pertama kan takbiratul ihram Allahu Akbar imam. Kemudian selesai baca Fatihah, baca surat-surat, ruku Allahu Akbar. Bagi imam sunnah, bagi makmum mah gak usah kenceng-kenceng. Ya. Kalau sholat berjamaah maka sampai pakai speaker. Ya, itu hukumnya sunnah. Kalau jemaahnya banyak, ya imamnya gak kedengeran, bingung kan makmumnya. Jadi imam takbir apaan? Maka imam mah harusnya lebih kenceng lagi. Setiap pindah rukun bukan takbiratul ihram aja. Sami Allahu liman hamidah. Itu bagi imam. Kalau sholat sendiri yang kencang-kencang. Misalkan patio sholat sendiri di kamar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Kata tamu, bener ini yang punya rumah lagi marah lagi sholat. Kalau lagi sendirian tuh usah kencang-kencang. Maka nanti ada kode-kodenya Bu. Kalau ibu-ibu udah pada dipelajari belum? Misalkan patio lagi sholat, kemudian ada orang datang, Assalamualaikum, kata tamu. Kan jawab salam kan wajib hukumnya, bener gak? Lantas bagaimana posisi kita lagi sholat? Apakah harus dijawab salam kita? Harus, tapi dengan isyarah jawabnya, bukan dengan ucapan gitu. Kemudian ada juga misalkan kita sudah ada orang banyak mau ke rumah kita rombongan, kita lagi sholat, kemudian kata tamunya, Assalamualaikum patio, bolehkah saya masuk ke rumah patio? Sedangkan posisi pationya lagi sholat. Ya, itu boleh jawabnya. Salam begini, yadkhuluna bisalamin aminin. Itu jawab salamnya tuh. Dipersilakan wahai tamu, apalagi bawa duit. Ya kalau bawa duit kan ini urusannya motor. Ya enggak. Kebetulan orang itu mau beli motor 5 unit, amin. Ya harus yakin sih, barangkali siapa tahu pulang aja beli motor, ya enggak? Kebagian buat ke Bandung. Itu patnya lagi sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu tamunya pinter ngajinya, ahli ngaji juga. Assalamualaikum wahai patio, izin saya mau masuk ke rumah patio, boleh apa tidak? Maka dijawabnya kata patio, yadkhulu salamin aminin, monggo silakan masuk ke rumah saya. Terjemahnya seperti itu. Tapi harus tahu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Patio, bolehkah saya masuk ke rumah patio? Silahkan kalau bawa duit mah. Alhamdulillah. Oh itu mah kacau nanti kesananya. Ada bawa duitnya lagi ujungnya. Nah kalau kita lagi sholat kemudian ada orang yang ngucapin salam, maka jawabnya misalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ada tamu Assalamualaikum, jawabnya pada pakai isyarat begini, menganggukkan kepala atau pakai tangan. Itu isyarat untuk menjawab salam, sebab jawab salam itu hukumnya wajib. Ada dua. Kemudian yang kedua boleh ketika selesai kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam ke tamu.
kasih banyak. Kalau tamunya di luar kita di dalam, kalau nganggur gimana? Apa? Kalau tamunya Iya, walaupun tamunya nganggeli ya, kita kan wajib jawab saatnya ini Pak D. Paham orang? Paham orang? Iya, walaupun tamunya nggak ngelihat kita. Ya iyalah. Masa assalamualaikum. Salam. Kamu dia ucapin salam kan di kamar sholatnya, tamu di luar. Masa Pak dia mau gigir-gigir begitu? Enggak mungkin. Maksudnya wajib jawab salamnya pakai isyarat. Jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan 3 kali, bisa sekali aja. Makanya kalau bertamu ketika ngucapin salam 3 kali gak ada yang jawab, pulang. Jangan ditungguin. Misalkan kita namu nih ke tempat orang, jawab salam 3 kali, ketok-ketok pintu orang, kemudian orangnya nggak ada, jangan ditungguin melulu. Nagih hutang kali. Jadi ini kewajiban menjawab salam seperti itu, walaupun tamunya juga tidak melihat. Ya kalau tamu melihat, maka nggak mungkin dia diucapin salam. Orang lagi sholat. Ngaji kalau ini ngaji ngantuk begini, kalau nggak begini bisa tidur, satu mata kedua lapar, udah kencang. Wes lanjut ya, paham ya? Itu kewajiban menjawab salam. Nanti ada di sini dibahas mengenai jangan gini juga ketika kita lagi sholat ada orang yang ngucapin salam, dia jawabnya pakai takbir, Allahu Akbar, supaya tamu yang jawab salam itu paham kalau kita lagi sholat itu batal sholat kita. Iyalah, Allahu Akbar kencengin, ngasih kode. Kalau saya lagi sholat bisa batal sholat. Makanya kita juga harus tahu diri ketika bertamu ke rumah orang. Kalau sudah 3 salam nggak ada jawaban, ya setidaknya kita bisa kembali lagi, atau kita bisa menitip pesan. Kemudian kasairil takbiratil intikolat, seperti takbir intikal. Takbir intikal itu takbir berpindah untuk rukun. Waraqul kafaihi, dan disunahkan juga ketika takbir mengangkat kedua telapak tangan, au ihdahuma, atau salah satunya, itta'asararokul ukhra, jika yang lain sulit diangkat. Sunnah bapak-bapak, ibu-ibu lagi sholat takbiratul ihram itu ngangkat tangan sunnah, dapat kesunahan ya. Allahu Akbar. Kan sholat kan mau apa, ada orang nanti kalau bapak ibu ke Mekah makan macam-macam, ada sholatnya orang yang nggak pakai ngangkat tangan, diem aja ya. Maka kita madhab Imam Syafi'i al-Sunnah wal Jamaah, sunnah ngangkat tangan Allahu Akbar. Lantas bagaimana kalau tangannya satunya sakit? Ya tidak diharuskan dua-duanya. Misalkan yang satu sakit, yang bisa diangkat, ini harus berdiri ya. Misalkan kaki sakit, harus diangkat, Allahu Akbar berbunyi. Atau langsung taruh di sini, Allahu Akbar. Kan bisa saja orang kalau sholat tangannya bekas patah ya kan? Patah jadi yang itu kan nggak bisa gerak-gerak ya kan?
mentang-mentang kesolnya patah, pakai apa? Tenangnya Bu? Gendongan. Pak Ustaz, tangan saya lagi sholat. Apa tangan saya sakit? Gak sholat lah, rek. Masuk tangan gara-gara tangan gak sholat. Mau rukunya susah, ya duduk sholatnya. Maka di sini disunahkan kalau ngangkat tangan itu sunat. Kalau yang satu sakit, tidak apa-apa. Salah satu saja. Allahu Akbar. Sunnah mengangkat kedua telapak tangan atau salah satu jika yang lain sulit diangkat. Kemudian bikasfi, dengan mengangkat kedua tangannya terbuka. Jadi membuka kedua tangannya. Allahu Akbar. Ini bagi laki-laki Begini, diangkat, nanti bagi perempuan mah begini sholatnya. Perempuan mah nggak boleh begini, nggak boleh ininya terbuka. Sebab perempuan mah ada aurat, maka tangannya ketika takbir Allahu Akbar rapatkan ininya sama dadanya. Nanti ketika sujud, ruku sama lambungnya selalu dirapatkan. Khusus laki-laki doang begini, Allahu Akbar. Kalau perempuan mah harus begini, rapat. Ngerti betul? oh, udah pada hafal sholat mah. Dicek nanti ibu-ibu sholatnya seperti itu ya. Saya tahu itu doang, di boten. Nggih. Selain dari situ saya harus belajar dulu nanti. Nah, kemudian wa yukrahu khilafuhu, dimakruhkan dengan selain cara itu. Tuh. Dimakruhkan mengangkat tangan ketika takbir selain cara yang tadi. Apa maksudnya? Dimakruhkan. Ya. Kita bukan berbicara orang yang nggak angkat tangan nggak sah. Tapi di sini dijelaskan wa yukrahu khilafuhu, dimakruhkan dengan selain cara seperti tadi. Kalau ketika takbir tidak mengangkat kedua tangan. Tapi jangan disalahkan juga kalau ada orang yang nggak ngangkat tangan, ya. Itu hanyalah sunnah, tapi keterangan di kitab ini wa yukrahu khilafuhu, dimakruhkan dengan selain cara itu. Wa ma'at tabriki asabi'ihima tarikon wasaton, kemudian dan beserta dengan merenggangkan jari-jari keduanya dengan renggang yang sedang. Wah, ini kayaknya fokus ke kitab semua nih. Dulu kan lihat saya, Bu. Disunahkan juga merenggangkan jari-jarinya ketika takbir, jangan terlalu renggang juga. Allahu Akbar. Karena ada orang Allah ada yang begitu suara. Itu kita nggak tahu kalau gitu. Maka disunahkan merenggangkan ini jari-jari seperti ini. Tata caranya. Ya, tidak dapat kesunahan kalau kita direnggangkan. Kemudian asabi'ihima tabrikon wasaton, ya, merenggangkan jari-jari keduanya dengan renggang yang sedang, berarti tidak terlalu lebar renggangnya, tidak terlalu rapat. Had wa ai muqabila, serta sejajar dengan dua pundak min kabaihi, ya,
serta sejajar dengan dua pundak sekira ujung jarinya sejajar di atas kedua telinganya. Nanti kita baca dulu selesai. Nanti saya praktekkan bihaisu yuhadi atrafu asabihi ala ajnaihi, dan kedua ibu jari sejajar pada putik telinga. Kemudian wa ibahahuma summa udnaihi, sedang kedua telapak tangan sejajar pada dua pundaknya, sebab li'itba'i mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat sini, lihat saya. Tadi dijelaskan disunnahkan ketika takbir mengangkat tangan, kemudian jari-jarinya direnggangkan dan posisinya sesuai dengan pundak. Berarti ininya juga ibu jari di bawah kuping, di bawah apa namanya ini? Daun telinga. Allahu Akbar. Ini segini, ini sejajar dengan kuping, ini sejajar dengan apa? Dengan daun telinga. Begini sholat. Saya begini Pak. Ya. Asal sendirian beda. Allahu Akbar. Maka kebanyakan orang yang mohon maaf yang kagak ngaji kan asal ngangkat tangan doang Pak. Ini padahal li'itba'i kita ngaji begini secara fikihnya, secara hadisnya mengikuti baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngangkat tadinya seperti tadi Allahu Akbar. Ada yang begini Allah sejajar dengan pundak, gak masalah. Allahu Akbar. Ya, maka perbedaan ini ada juga yang begini Allahu Akbar, tapi di sini nggak begitu. Ya, kita mah dua, satu di bagelingnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi perempuan beda dengan laki-laki, bukan kayak tadi. Perempuan mah cukup Allahu Akbar. Perempuan mah jangan sampai begini. Gini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ininya apa namanya nih? Sikutnya harus nempel ke lambung. Bapak ibu-ibu praktekkan 1, 2, 3 saya pengen ngeliat, angkat tangannya. Ngapain Bu? Ya nanti dipraktekin. Pokoknya jangan sampai lewat lambung aja. Sampai segitunya tuh. Maka kalau kata orang sebagai saudara kita mengatakan orang ngaji fikih, ada orang yang belajar, emang fikih itu harus seperti itu. Wah, kita tahu dari mana? Kalau langsung baca Al-Quran dan hadis, kalau fikih nggak menjelaskan, maka pentingnya belajar fikih seperti itu. Tata caranya ketika takbir saja ada ilmunya. Nah kalau kita nggak ngaji makan ngeliat-ngeliat doang, sholatnya enggak takbir. Bapak-bapak waktu dulu ngaji TPQ kagak sih? Murid saya pinter-pinter loh. Si itu tuh si yang pokoknya mau saya latih soal begini. Oh, sebab di TPQ sudah diajarkan dari mulai dini tata cara wudhu, sholat. Kan ada rukun kauli. Kauli itu rukun ucapan, fi'li rukun gerakan. Nah ini gerakan tadi nih. Gerakan li'itba'i harus sesuai dengan mengikuti Nabi. Wahadihil kaifiyatu tusanu, wahadihil tata cara ini disunahkan besertaan dengan seluruh takbiratul ihram. Dan tadi tata cara tadi itu ya
dipakai di setiap takbiratul ihram. Berarti bukan takbir yang pertama saja. Misalkan sholli fardal maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, Sami Allah. Sama setiap takbiratul ihram seperti itu. Jangan takbir yang pertama doang. Ketika bangun dari tasyahud awal juga sama takbir Allahu akbar. Perempuan Allahu akbar. Rukunya Allahu akbar. Ini selalu rapat, gak boleh merenggang begini. Biar saya kelihatan nih ibu-ibu. Allahu akbar. Perempuan Allahu akbar. Ruku Allahu akbar. Ini selalu rapat. Kalau laki-laki kan renggang. Renggang laki-laki begini. Ibu-ibu dirapatkan sama sujudnya juga harus rapat. Kakinya bapak-bapak satu jengkal. Mohon maaf. Satu jengkal. Nah, begitu dipikir. Begini, ibu-ibu rapat. Begini salatnya ibu mah. Ibu-ibu begini. Oh. Mamos. Wah, apa Pak? Nah, itu kan aurat. Maka perempuan nah begini, Allah Akbar sujudnya Allah Akbar, rapat sama sujudnya begini. Laki-laki begini, jaraknya sini satu jengkal, sini satu jengkal. Perempuan rapat. Mau perempuan begini, Allahu Akbar. Perempuan apa banci? Bu, Pak Ustadz, bagaimana kakinya sama? Perempuan rapatkan, laki-laki satu jengkal ketika sujud. Maka Bu, saya sering mengatakan kalau kita sholat sesuai fikih, itu sholat nikmat. Jadi sholat itu indah gitu, lihat baik mengikuti Nabi. Lah sholat ini kalau nggak tahu tata caranya yang benar yang baik, maka di situ ada kekurangan nilai kehusuan ketika sholat. Tahu nggak Ibu bahasa abrak? Abrak apa sih bahasa Jakartanya? Sholat gitu kayak orang nggak ini apa ya? Abrak itu kalau bahasa santrinya obrol. Perempuan kayak laki-laki obrol. Sholatnya jijak. Ya pokoknya harus rapi lah sholat. Kemudian dengan seluruh takbiratul ihram dengan cara membarengkan permulaan mengangkat kedua tangan dengan permulaan takbir dan mengakhir kedua bersamaan. Jadi kalau ketika takbir itu kita harus dibarengkan dengan tangan. Misalkan begini, usolli fardal maghribi thalasa raka'ataini mustaqbilal qiblati. Apa usolli fardal subhi raka'ataini. Allah itu tangan ngangkat. Allahu Akbar. Jangan begini. Allah atau tangan dulu baru. Allah. Jadi dari mulai kita gerakan tangan, mulut kita mengucapkan kalimat Allah, Allahu Akbar. Sama ketika setelah mau ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu ketika kita mengucapkan lafaz Allah, kita pun mulai bergerak. Kadang-kadang orang ruku apa sujud, kadang-kadang sujud dulu baru Allahu Akbar. Begini laki-laki. Sami Allah liman hamidah.
Allah ngangkat langsung. Ada orang begitu. Wah itu nggak sah. Kadang-kadang baju dibetulin, takut lecek. Baju baru. Allah Akbar, ngapain? Kalau betulin jenggot. Segala ini angkat, segala mundur. Itu bahaya kalau secara begitu gak sah. Bukan mengangkat. Allah Akbar, Allah Akbar, dibarengkan dengan ucapan semuanya. Sami Allahu liman hamidah. Apa? Habis itu Akbar. Ibu-ibu kan ada 4 kesunahan ketika takbir. Pertama, Allahu Akbar, takbir itu sunnah angkat tangan. Ya. Kemudian yang kedua mau ruku, sunnah juga Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Pak Ustadz, saya mau begini, monggo silahkan. Dari sami Allahu liman hamidah ya. Yang ketiga, kalau begini kan habis gitu kan sujud, Allahu Akbar. Nah, kemudian kita bangun nih, rakaat pertama. Nah, nggak disunahkan angkat tangan walaupun takbir. Paham maksudnya? Misalkan rakaat tadi kan 1 rakaat pertama nih. Allahu Akbar, langsung di tangan kita. Tapi kalau rakaat kedua setelah at-tahiyatul mubarakatul sampai selesai Allahu Akbar. Sunnah. Jadi ada 4 kesunahan takbiratul ihram angkat tangan di sholat. 1 takbiratul ihram, yang kedua ruku, i'tidal, yang keempat takbir setelah tasyahud awal. Paham ya? Paham nggak Bu? Nanti silakan diskusi sama suami istrinya. Maka di catatan ini perlu dipahami. Seperti itu ya, ada kesunahan-kesunahan. Maka dengan cara membarengkan permulaan mengangkat kedua tangan dengan permulaan takbiratul dan mengakhiri dengan kedua bersamanya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh berbagai rawi yang sangat banyak. 1, apa saja yang mendapatkan kesunahan, di antaranya adalah ya beranjak dari ruku. Tuh, 1, umpama ruku li'itba'il waradi min turuki kasairi. Kemudian bangun dari tasyahud awal, sebab semuanya li'itba'i mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 permasalahan tersebut. Wa wada'uhuma tahta sadrihi wa fawqa suratihi li'itba'i. Disunnahkan meletakkan kedua telapak tangan di bawah dada dan di atas pusar. Berarti disunnahkan meletakkan tangan di bawah dada ketika takbir Allahu Akbar. Ini apa dada? Berarti di sini. Ya, di atas pusar. Tapi ada yang begini ya. Kita tidak mau menggambarin seperti itu, tidak. Tapi katakan seperti itu. Di bawah dada, di atas pusar. Dinaruhnya begitu. Di atas udel. Coba. Mohon maaf. Kalau sekiranya takbir menaruh tangannya pas dada, bagi laki-laki pantas, mohon maaf bagi perempuan. Bagaimana coba Bu? Bu? Kalau bapak-bapak pantas ya.
pas dada taruh tangan begini ya. Bagi ibu-ibu kan lu mah pikirnya lain, ini mah mantep. Oh, sudah, kita tidak mempersalahkan yang demikian ya. Itu masing-masing orang berargumentasi itu khilafiyah, tapi keterangan di sini seperti itu ya, disunnahkannya meletakkan kedua telapak tangan di bawah dada dan di atas pusar. Dari mana Pak Ustaz? Sebab mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi tangan kanan meraih pergelangan tangan kiri. Berarti tangan kiri yang di bawah, tangan kanan memegang seperti begini. Ya sudah pada hafal. Ini ya, pergelangan tangan yang di bawah. Berarti kita kan haji itu, sholat itu kan dari Nabi katanya. Dari mulai tata cara gerakannya itu sama kan begitu. Harus sesuai. Dengan posisi tangan kanan meraih pergelangan tangan kiri. Tapi kalau di sini ada kalimat mengembalikan kedua telapak tangan di bawah dada saat beranjak bangun, itu lebih utama dibanding dengan melepaskannya secara keseluruhan. Misalkan ibu bapak setelah sami Allahu liman hamidah, lebih utamanya ditaruh lagi di dada. Karena suka ada orang yang misalkan demi Allah ya, sami Allahu liman hamidah, ada yang begini, ya enggak? Itu lebih bagus. Ada yang begitu, itu nama sah. Tapi jangan sampai begini, sami Allahu liman hamidah, dimainin, itu digini-giniin, batal sholat, gerak-gerak. Maka ada yang tadi sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Maka itu berbagai macam, yang penting ada ilmunya, ada dikit. Gimana yang utama tadi. Tapi kalau kita kebiasaan udah begini aja. Takutnya begini, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Bismillahirrahmanirrahim. Kapan selesainya sholat? Habis ruku tidak baca Fatihah lagi. Yang mungkin tadi praktekin tadi. Katanya afdolnya sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin udah, ya kalau kita biasa begitu kita biasa enggak pas tangan itu Kemudian di sini ada keterangan thumma istabna fi rafiha ila tahti sadri. Qala al-mutawalli berkata Imam Mutawalli, ya, beliau mengatakan waqu'u tisa yasarihi wa radduhuma min ar-rafi ila tahta sadri aula min irsalihima bil kulliyati, bahwa sebaiknya sebelum mengangkat kedua tangannya dan takbir untuk melihat ke arah sujud. Jadi ketika kita mau sujud, maka pandangkan dulu mata kita ke arah sujud gitu. Harusnya gituin dulu gitu, liatin. Ya kalau mau sujud. Kemudian dan menundukkan sedikit kepalanya, lalu baru mengangkat keduanya. Jadi kalau mau sujud seperti itu, tundukkan kepala dulu ke tempat sujud, termasuk pandangan matanya. Dan sholat itu kan harusnya kan memandangkan mata kita ke tempat sujud. Jadi sholat itu bukan berarti kita ngelihat ke depan.
Sholat itu melihat pandangan kita ke tempat yang sujud. Berarti nunduk. Jangan sholat begini lagi. Pas kebetulan depannya PDI kaosnya atau P3. Wah ini bukan madhab saya. Berjamaah di masjid. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, makruh sholat ketika berjamaah memakai baju ada tulisan-tulisannya, misalkan sepongbot ya, udah pakai kaos gambar naga lagi kaos di belakang. Allahu Akbar dari belakang, oh naga ya, kayak kakinya ada 3, wah itu repot. Maka bagi ibu-ibu juga kalau pakai mukena jangan ada gambar-gambaran yang takutnya berjamaah ya. Kemudian kan banyak sekarang mukena ada gambar-gambarnya, gambar-gambar Hello Kitty yang kemudian sholat berjamaah kan sama anak-anak di masjid dilihatin, ini yang punya kamu bagus banget Hello Kitty, nggak disebut ngobrolin Hello Kitty Maka itu harusnya yang polos, kalau mau hitam-hitam, putih-putih, biru-biru, yang penting yang gak ada gambarnya, termasuk sajadah. Bapak Ibu, jangan sholat sajadahnya ada gambar kelapa. Kalau bisa polos aja. Kalau sekarang macam-macam model sajadahnya nggak, itu bisa mengganggu kehusuan sholat. Misalkan kita melihat sajadahnya ada kembangnya. Masjid pintunya 3, ini nggak ada jendelanya, ini gesol gitu. Maka yang polos saja. Maka sekarang kan di masjid sudah banyak permadani kemudian yang polos ya enggak, kalau biru-biru, kalau merah-merah ya enggak. Kan ini malah sejadahnya semua partai ada di sini. Lagi sholat ya, yang ini aja nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian kita ya, mudah-mudahan ada bermanfaat khususnya buat saya, umumnya buat ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya Bapak Ibu semuanya untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan kibaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.